itu juga akan menimbulkan keguncangan jiwa juga. Jadi banyak sisi yang dialami oleh Pak Saifuddin itu yang menurut saya beliau orang yang mengandung atau yang terkena dengan sentuhan sakit jiwa itu. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ada sekelompok ustadz yang ngobrol dan kemudian mereka mulai melemparkan beberapa fitnahan terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim karena mereka menilai bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim itu sudah mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa karena dia sudah pindah ke Kristen. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang namanya kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan harus satu. Artinya apa? Akal pikiran saya sudah membimbing saya kepada arah yang benar. Nggak mungkin Tuhan lebih dari satu. Nah gitu kan lah. Kalau Tuhan harus satu. Tuhan harus sang pencipta. Yang menciptakan segala yang ada itu harus Tuhan. Kalau Tuhan tidak pencipta, pasti bukan Tuhan. Kan gitu kan ya. Nah, jadi apa yang saya gunakan akal pikir saya untuk merenungkan tentang sesuatu yang disebut kebenaran tadi. Jadi akal manusia ketika digunakan dengan sehat, bukan akal yang sudah terkontaminasi ya, maka dia akan membimbing kepada arah yang benar. Maka saya katakan tadi, ketika kita mengkaji sesuatu yang benar lalu kita tangkap sebagai benar, maka nyaman. Tapi kalau kita dipaksa membenarkan barang yang tidak masuk nalar, maka di situ terjadi benturan. Nah, Saifuddin menurut saya pasti mengalami benturan itu. Karena dalam Islam itu kan akidah itu kan nomor satu. Sebagai orang yang belajar dari nol sampai doktor, itu tentu pembelajaran akidahnya tentu luar biasa. Sejak anak-anak dulu akidah dulu. Sehingga ketika kemudian dia berpindah, waduh itu tekanan batinnya luar biasa. Ya luar biasa, apalagi kenangan-kenangan masa lalunya. Maka saya katakan kalau dia kemudian dipandang oleh sejumlah pihak orang yang sakit jiwa, saya setuju. Meskipun saya bukan seorang ahli dalam konteks kejiwaan, tetapi dengan sejumlah landasan dasar ilmu jiwa yang saya ungkapkan tadi, maka saya berani mengatakan bahwa peluangnya besar dia orang yang mengidap gangguan jiwa. Kenapa demikian? Karena hidupnya dipenuhi dengan benturan-benturan. Belum lagi sikap tindak yang dia lakukan itu juga menimbulkan benturan. Contoh, apa dia berani pulang ke Indonesia? Ketakutannya untuk pulang ke Indonesia, ketakutannya ada yang menangkap, ketakutannya ada yang akan melakukan tindakan kekerasan pada dirinya, itu juga akan menimbulkan keguncangan jiwa juga. Jadi banyak sisi yang dialami oleh Pak Saifuddin itu yang menurut saya bisa kita prediksi, bisa kita nyatakan bahwa peluang besar beliau orang yang mengandung atau yang terkena dengan sentuhan sakit jiwa itu. Apalagi kalau kita lihat letupan-letupan beliau ketika berbicara tentang katakanlah kekristenan, itu sebetulnya gambaran orang yang paham Kristennya juga nggak jelas, tetapi memaksakan diri, akhirnya lalu ucapan-ucapannya justru seringkali saudara Kristennya pun akan terpukul. Banyak saudara Kristennya kemudian kok ini kan jadi gitu kan. Nah jadi itu dia video mereka teman-teman ya. Mereka memfitnah atau memberikan satu tuduhan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim itu mengalami gangguan jiwa. Nah teman-teman, Bapak ini tadi yang ngomong, dia menilai pendeta Saifuddin Ibrahim itu memaksa dirinya untuk percaya kepada Tuhan yang lebih dari satu katanya. Nah ada Tuhan yang lebih dari satu, padahal Kristen tidak mengajarkan bahwa ada Tuhan yang lebih dari satu. Ini karena mereka tidak mengerti atau mereka tidak memahami konsep Tritunggal itu. Jadi seolah-olah dalam pandangan mereka, dalam pemahaman mereka, bahwa Kristen itu punya 3 Tuhan. Nah, dan mereka juga menilai bahwa itu tidak masuk nalar tentang konsep ketuhanan yang demikian.
Karena hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan. Nah, saya mau katakan bahwa Tuhannya Kristen itu beberapa kali saya jelaskan bahwa Tuhannya Kristen itu bukan tiga, dan itu tidak lebih dari satu. Justru Allah Tritunggal itu adalah satu hakikat. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat Alkitab bahwa Allah dan firman-Nya itu satu dan juga rohnya. Dan Yesus juga terlibat dalam penciptaan dan itu sudah dijelaskan oleh kitab Injil Yohanes, bahkan Paulus juga menuliskan tentang hal itu bahwa di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Nah, dalam Injil Yohanes 1 sampai seterusnya dikatakan bahwa tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Karena pada mulanya adalah Yesus itu firman sebelum datang dalam rupa manusia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, baca kitab Kejadian nanti, Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena Dia berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Tidak ada orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Itu hanya karena mereka tidak paham dan mereka memandang agama lain itu dari sudut pandang agama mereka. Jadi itu makanya keliru. Dan mereka menilai pendeta Saifuddin Ibrahim mengalami gangguan jiwa. Nah, kadang-kadang teman-teman, ketika seseorang berada di dalam jalan kebenaran atau menemukan suatu kebenaran, malah itu dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Bahkan di video fullnya mereka mengatakan bahwa itu mengarah kepada kegilaan. Kalau dia tidak bisa mengendalikan nanti, itu akan gila. Mereka berkata demikian. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa ketika orang menemukan suatu kebenaran dan menerima anugerah itu, kadang-kadang orang yang tidak mengerti, tidak memahami, memfitnah bahwa orang itu gila. Padahal hanya karena dia sudah menemukan kebenaran itu. Dan itu juga ada di dalam Alkitab. Yesus sendiri dituduh gila karena dia berada di dalam jalan yang benar. Karena dia melakukan apa yang benar. Mari kita lihat di dalam Markus 3 ayat 21. Begini firman Tuhan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, jadi banyak orang yang berspekulasi, berasumsi, banyak orang yang memprediksi bahwa Yesus itu tidak waras lagi. Ini kata orang, ini tuduhan orang terhadap Yesus. Dia mulai memberikan jawaban yang cukup luar biasa, yang penuh dengan hikmat. Nah, dengan demikian banyak orang yang menuduh dia tidak waras lagi. Nah, dan juga Paulus, dia dituduh sebagai orang gila juga. Karena dia berada di dalam kebenaran itu. Dia menemukan kebenaran itu. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan teman-teman ya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Dia dituduh gila. Ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, ini cukup luar biasa. Dan ini yang dialami oleh pendeta Saifuddin sekarang. Begitu banyak tuduhan, fitnah kepadanya ketika dia sudah menemukan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran itu. Sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Banyak orang yang menuduh dia gila, tidak waras, gangguan jiwa. Nah, jadi Rasul Paulus mengalami, Yesus sendiri mengalami, dituduh gila. Ketika mereka berada dalam kebenaran. Jadi itu dia teman-teman, jangan heran kalau ada orang yang menuduh kita gila karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita nggak usah ambil hati, karena kita tahu bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan Yesus sendiri, Rasul Paulus, mengalami hal yang sama. Mereka dituduh gila ketika mereka memberitakan kerajaan Allah itu.
ketika mereka melayani, memberitakan Injil. Ketika mereka membongkar ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat dan Yahudi pada saat itu. Karena kita tahu bahwa Paulus ini sebelum dia bertobat, dia kuat sekali dalam ajarannya. Dia seorang ahli Taurat juga. Tentu saja dia menguasai seluruh hukum Taurat. Tetapi ketika dia sudah sadar dan menemukan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat itu, apa yang dia katakan dalam suratnya? Ya, dia anggap semua itu tidak berguna, sampah semua yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Seolah-olah dulu dia alim, taat pada hukum Taurat. Bahkan dia berkata, aku tidak bercacat celah dalam melakukan hukum Taurat. Betapa hebatnya. Tetapi dia bilang itu sampah semua, tak berguna. Ketika saya menemukan Kristus sebagai jalan dan kebenaran itu. Nah, itu sudah jelas bahwa tuduhan itu pasti ada, teman-teman. Jadi kita tetap kuatkan iman kita. Kalau ada orang yang menuduh kita gila, gangguan jiwa karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, atau mereka menilai kita bahwa kita itu percaya kepada 3 Tuhan, ya silakan saja mereka memprediksi atau menilai dengan keliru. Tidak masalah. Karena mereka sering memandang kita dari sudut pandang agama mereka. Jadi pantas keliru atau ya wajar keliru. Kalau misalnya mereka berada di posisi kita atau mereka meyakini apa yang kita yakini, ya pasti mereka tidak akan mengatakan bahwa kita ini orang gila atau gangguan jiwa. Nah, teman-teman, kenapa Pendeta Saifuddin tidak pulang ke Indonesia? Ya kita tahu bahwa Indonesia ini cukup keras terhadap orang-orang yang seperti Pendeta Saifuddin ini. Dan Pendeta Saifuddin itu tentu saja dia tidak mau masuk dalam ketidakadilan. Karena dia lihat bahwa ada sesuatu hal yang tidak konsisten dalam proses hukum. Nah, apa kata Pendeta Saifuddin yang pernah dia pesankan? Kalau orang-orang yang menghina Kristen, yang menghujat Kristen itu diproses secara hukum semua, baru dia berani pulang. Nah, tapi kalau tidak, untuk apa dia pulang? Justru dia masuk dalam ketidakadilan. Dan dia tidak mau terjebak dalam ketidakadilan itu. Karena dia tidak suka dengan ketidakadilan. Nah, jadi itu jelas teman-teman ya. Ya mungkin ada kasus-kasusnya kemarin. Ya itu salah satu membuat dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Karena dia tahu bahwa memang kadang-kadang hukum ini tajam kepada minoritas saja. Karena kita lihat beberapa apologetik Kristen itu ya sudah diproses secara hukum. Tetapi yang polemikus Muslim yang berpolemik menghujat kekristenan seperti Kainama, Yonathan Nandar, Donditaan, dan lain sebagainya bersama dengan kawan-kawannya itu bebas. Bahkan Julius aja sudah dilaporkan ke Polda Jatim, itu sampai sekarang mana? Ya. Jadi itulah sebabnya ketika Pendeta Saifuddin melihat itu ada ketidakadilan karena hukum itu lebih tajam kepada minoritas, ya untuk apa dia pulang? Untuk apa dia terlibat dalam ketidakadilan itu? Menurut saya, penilaian saya. Tetapi Pendeta Saifuddin lah yang lebih tahu. Lebih baik dia di sana, mungkin menurut dia lebih baik dia di sana, dia bisa bebas memberitakan Injil baik di YouTube maupun juga secara langsung kepada orang-orang yang ada di Amerika sana. Jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.